Bagaimana jika orang yang paling kita sayangi meninggal dunia, tapi beberapa waktu kemudian muncul sebuah pesan yang menyatakan bahwa orang tersebut masih hidup? Bayangkan perasaan bingung, takut, dan juga berharap di waktu yang bersamaan. Perasaan itulah yang menjadi awal dari sebuah cerita misterius dalam novel The Eyes of Darkness. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristania Felicia Berginting. Saya dari kelas BIC Siang dengan NIM 2402221954. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ulang sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul The Eyes of Darkness karya Dean Koontz, yang dimana buku ini terbit pada tahun 1981. Buku ini memiliki genre thriller, horor, misteri, dan juga fiksi ilmiah. Buku ini juga memiliki 400 halaman. Sebenarnya buku ini bukan pertama kalinya saya baca, tetapi saya pertama kali tahu buku ini beberapa tahun yang lalu ketika buku ini sempat viral di internet pada masa pandemi COVID-19, di mana banyak sekali orang yang membicarakan mengenai buku ini karena di dalamnya terdapat virus bernama Wuhan 400, yang dimana virus ini dianggap mirip dengan virus yang muncul di dunia nyata pada saat itu. Nah, karena rasa penasaran itulah saya mulai membaca buku ini. Setelah saya baca ulang sekarang, saya merasa kalau ternyata cerita dalam novel ini tuh jauh lebih menarik dari sekedar isu viral di internet gitu, teman-teman. Buku ini juga bukan cuma tentang virus, tentang konspirasi, tetapi ternyata buku ini juga tentang perjuangan seorang ibu yang tidak pernah berhenti mencari kebenaran untuk anaknya. Menurut saya sih justru disitulah kekuatan utama dari cerita ini. Novel ini juga terkenal bukan cuma karena ceritanya yang penuh dengan misteri, tetapi juga karena bagaimana si penulis dapat membangun ketegangan secara perlahan, terus bikin kita sebagai pembaca itu ikut merasakan kebingungan dan juga rasa penasaran yang dialami oleh tokoh utama. Nah, pada tahap pertama ini saya akan membahas cerita ini dari halaman 1 sampai dengan halaman 100 yang merupakan bagian awal dari novel ini, di mana misteri utama mulai dibangun. Pada bagian awal dari novel ini, saya selaku pembaca diperkenalkan dengan sosok tokoh utama yang bernama Tina Evans. Tina digambarkan sebagai seorang perempuan yang bekerja sebagai manajer panggung di sebuah pertunjukan di Las Vegas. Pekerjaan tersebut menuntutnya untuk mengatur berbagai hal yang terjadi di belakang panggung, seperti pengaturan lampu, musik, jadwal penampilan para pemain, hingga memastikan bahwa setiap pertunjukan berjalan dengan lancar. Dari gambaran tersebut yang telah diberikan oleh penulis, saya sebagai pembaca dapat melihat bahwa Tina adalah sosok yang disiplin, bertanggung jawab, dan terbiasa mengendalikan situasi. Ia merupakan seseorang yang terlihat kuat dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Namun, di balik sikapnya terlihat tegar, Tina sebenarnya menyimpan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah setahun sebelum cerita dimulai, anak laki-lakinya yang bernama Danny Evans meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan bus ketika mengikuti kegiatan pramuka di daerah pegunungan. Kecelakaan tersebut terjadi di jalan pegunungan yang licin dan bersalju, di mana bus yang membawa anak-anak tersebut kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan yang sangat fatal. Akibat dari kecelakaan itu, semua anak yang berada di dalam bus dinyatakan meninggal dunia, termasuk Danny. Bagi Tina, sebenarnya kehilangan tersebut
hal yang sangat menghancurkan. Dani bukan hanya anak bagi Tina, tetapi juga merupakan satu-satunya orang yang memberikan makna dalam hidupnya. Oleh karena itu, kepergian Dani meninggalkan luka yang sangat emosional, yang sangat dalam bagi Tina. Pada bagian awal dari novel ini, saya merasa kalau penulis juga menggambarkan bagaimana Tina ini berusaha melanjutkan kehidupannya setelah peristiwa tersebut, di mana ia mencoba kembali menjalani rutinitas sehari-hari, termasuk kembali bekerja di teater tempat ia bekerja. Meskipun dari luar kehidupannya terlihat normal, sebenarnya Tina belum sepenuhnya mampu melupakan anaknya. Kenangan tentang Dani yang masih terus hadir dalam pikirannya. Salah satu hal yang menunjukkan hal tersebut adalah keberadaan kamar Dani di rumah mereka. Sejak kecelakaan itu terjadi, Tina hampir tidak pernah memasuki kamar tersebut. Kamar Dani seolah-olah menjadi ruang yang penuh dengan kenangan yang sulit untuk ia hadapi. Namun, pada suatu malam, Tina akhirnya memberanikan diri untuk kembali masuk ke kamar anaknya itu. Ketika ia membuka pintu tersebut, suasana ruangan terasa sunyi dan tenang. Semua barang masih berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang berubah sejak Dani masih tinggal di sana. Buku-buku sekolah Dani masih tersusun rapi di rak, beberapa mainan kecil masih berada di atas meja. Selain itu, terdapat juga papan tulis kecil yang biasanya digunakan Dani untuk belajar. Namun, ketika Tina memperhatikan papan tulis tersebut dengan lebih seksama, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di papan tulis tersebut terdapat sebuah tulisan yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Tulisan tersebut berbunyi "Not dead", yang artinya belum mati. Pada saat itu, Tina hanya bisa berdiri diam sambil menatap tulisan tersebut. Ia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sebenarnya ia lihat. Di dalam pikirannya muncul berbagai kemungkinan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tulisan tersebut hanya merupakan hasil imajinasinya, atau mungkin ia hanya terlalu merindukan Dani sehingga pikirannya mulai membayangkan hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Namun, di dalam hatinya, Tina merasakan bahwa ada sesuatu yang terasa tidak biasa dari kejadian tersebut. Sebagai pembaca di sini, menurut saya bagian awal ini sangat penting karena penulis berhasil membangun suasana emosional yang kuat sejak awal cerita, di mana kita tidak hanya diperkenalkan pada tokoh utama, tetapi kita juga diajak untuk memahami kondisi psikologis yang dialami Tina setelah ia kehilangan anaknya. Selain itu, kemunculan tulisan "Not Dead" pada bagian ini juga menjadi titik awal munculnya misteri dalam cerita. Dari sebuah peristiwa sederhana di dalam kamar Dani, cerita mulai berkembang menjadi sebuah pertanyaan besar yang membuat pembaca penasaran gitu. Dan saya sangat penasaran dengan cerita ini. Bagian ini membuat saya sebagai pembaca itu mulai bertanya-tanya, apakah kejadian tersebut hanya merupakan kebetulan atau justru merupakan petunjuk kalau sebenarnya ada sesuatu yang masih belum terungkap tentang kematian Dani. Dikarenakan pada sesi 1 ini dari halaman 1 sampai halaman 100 saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu saya review halaman 1 sampai 30, lalu saya lanjut ke halaman 30 sampai 60, dan juga dari halaman 60 sampai halaman 100. Tadi saya sudah menceritakan sedikit dari halaman 1 sampai 30. Sekarang saya akan menceritakan kelanjutannya dari halaman 30 sampai 60. Di mana pada halaman ini menurut saya cerita mulai berubah arah dari sekedar kisah kehilangan
menjadi sebuah misteri yang lebih dalam lagi. Di awal cerita, fokus utama memang masih pada kesedihan Tina yang kehilangan anaknya. Namun setelah muncul pesan kedua di papan tulis kamar Dani yang berbunyi "Not did help me", suasana cerita berubah menjadi jauh lebih menegangkan. Sebagai pembaca, saya merasakan bahwa momen ini tuh menjadi titik penting dalam perkembangan cerita. Jika pada tulisan pertama tadi Tina masih mencoba mencari penjelasan yang logis, maka tulisan kedua ini membuat situasinya terasa jauh lebih serius. Tulisan tersebut tidak lagi terlihat seperti kebetulan ataupun kesalahan persepsi. Sebaliknya, pesan itu terasa seperti sebuah bentuk komunikasi yang disengaja. Hal ini membuat saya sebagai pembaca mulai mempertanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi pada Dani. Apakah benar Dani meninggal dalam kecelakaan bus seperti yang diberitakan, atau justru ada sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan secara lengkap di publik. Selain itu, konflik batin yang dialami Tina juga terasa sangat kuat pada bagian ini. Ia berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia mencoba berpikir secara rasional seperti yang disarankan oleh temannya Elliot. Elliot sebagai seorang pengacara berusaha melihat situasi ini secara logis dan menganggap bahwa pengalaman Tina mungkin berkaitan dengan trauma kehilangan anaknya. Namun di sisi lain, sebagai seorang ibu, Tina merasakan sesuatu yang berbeda. Di dalam hatinya, ia memiliki perasaan yang sangat sulit dijelaskan secara logika, tetapi terasa sangat nyata bagi Tina. Sebagai pembaca, saya merasa bahwa konflik antara logika dan juga perasaan ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam cerita, di mana penulis tidak langsung memberikan jawaban kepada pembaca, tetapi justru membuat kita itu ikut merasakan keraguan yang dialami oleh tokoh utama. Saya juga merasa bahwa percakapan antara Tina dan juga Elliot pada bagian ini sebenarnya sangat penting, karena percakapan tersebut menunjukkan dua sudut pandang yang berbeda dalam menghadapi situasi misteri seperti di cerita ini, di mana Elliot mewakili cara berpikir yang rasional dan juga skeptis, sedangkan Tina menurut saya itu mewakili sisi emosional seorang ibu yang masih memiliki harapan terhadap anaknya. Bagi saya sih sebagai pembaca, bagian ini membuat cerita terasa semakin menarik karena misteri mulai berkembang secara perlahan. Lalu kematian Dani yang sebelumnya terlihat seperti sebuah peristiwa tragis yang sudah selesai mulai dipertanyakan kembali. Dan pada titik ini muncul sebuah kemungkinan yang sangat mengejutkan. Kemungkinan bahwa Dani mungkin sebenarnya masih hidup. Oleh karena itu, menurut saya sebenarnya bagian halaman 30 sampai 60 ini merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun rasa penasaran pembaca. Dari sini tuh cerita mulai bergerak menuju misteri yang jauh lebih besar lagi, dan bikin kita sebagai pembaca itu ingin terus melanjutkan cerita untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Pada bagian awal halaman 60 sampai dengan halaman 100 ini, menurut saya cerita mulai bergerak memasuki tahap yang lebih serius lagi. Jika pada bagian sebelumnya misteri baru mulai muncul, tulisan di papan tulis yang ada di kamar Dani, maka pada bagian ini misteri tersebut mulai berkembang menjadi sebuah penyelidikan yang lebih nyata. Setelah muncul pesan kedua yang berbunyi "Not did help me", kehidupan Tina tidak lagi sama seperti sebelumnya. Pikiran Tina mulai dipenuhi oleh satu kemungkinan yang sebelumnya hampir tidak pernah ia pertimbangkan, yaitu kemungkinan bahwa Dani mungkin sebenarnya masih hidup.
Bagi saya sebagai pembaca, perubahan ini sebenarnya terasa sangat penting dalam perkembangan cerita, di mana pada awalnya kan Tina ini masih mencoba menolak kemungkinan tersebut dan berusaha mencari penjelasan yang lebih rasional. Namun setelah melihat pesan kedua yang muncul di papan tulis, Tina mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Pada bagian ini juga terlihat bagaimana rasa penasaran Tina perlahan mulai menjadi sebuah tekad. Ia tidak lagi hanya bertanya-tanya, tetapi mulai mencoba mencari tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya. Di mana menurut saya penulis menggambarkan proses ini dengan cukup sangat detail, terutama melalui cara Tina mengingat kembali kejadian kecelakaan bus yang menewaskan Dani. Ia mencoba mengingat semua informasi yang pernah ia dengar, baik dari laporan resmi maupun dari berita yang muncul di media. Namun, semakin Tina mencoba mengingat kembali semua hal tersebut, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa laporan tentang kecelakaan itu terasa terlalu singkat bagi Tina dan tidak memberikan penjelasan yang cukup mendalam. Hal ini membuat Tina mulai mempertanyakan apakah informasi yang diberikan kepada publik benar-benar lengkap. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja ada bagian dari cerita tersebut yang tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Sebagai pembaca, bagian ini membuat saya merasa lebih merasakan bahwa misteri dalam cerita ini mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat di awal. Selain itu, penulis juga menggambarkan kondisi emosional Tina dengan cukup kuat, terutama melalui bagian yang menunjukkan bagaimana ia sering mengalami malam-malam yang penuh dengan pikiran. Tina seringkali tidak bisa tidur karena terus memikirkan pesan yang muncul di papan tulis kamar Dani. 2 kalimat sederhana, yaitu "not dead" dan "help me", terus berputar di dalam pikirannya. Kadang-kadang ia bahkan masuk ke kamar Dani hanya untuk memastikan bahwa tulisan tersebut masih ada di papan tulis. Menurut saya, bagian ini berhasil menunjukkan betapa kuatnya hubungan emosional antara seorang ibu dan juga anaknya. Meskipun semua orang mengatakan bahwa Dani sudah meninggal, Tina tetap merasakan bahwa ada sesuatu yang sulit dijelaskan secara logika manusia. Penulis juga memperkuat konflik ini melalui percakapan antara Tina dan juga Elliot, di mana Elliot tetap mencoba melihat situasi tersebut dari sudut pandang yang rasional. Ia menganggap bahwa kemungkinan besar pengalaman yang dialami Tina ini memang berkaitan dengan proses berduka yang belum selesai sepenuhnya. Namun Tina tetap merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda. Satu kalimat yang menurut saya cukup menggambarkan perasaan Tina adalah ketika ia mengatakan bahwa jika Dani benar-benar sudah meninggal, maka ia tidak mengerti mengapa ia merasa seolah-olah Dani masih mencoba berkomunikasi dengannya. Kalimat ini sederhana, tetapi menunjukkan betapa kuatnya intuisi yang dirasakan oleh Tina sebagai seorang ibu. Sebagai pembaca, bagian ini membuat saya mulai mempertimbangkan 2 kemungkinan yang mungkin berbeda. Di satu sisi, mungkin saja semua kejadian ini memang berkaitan dengan kondisi emosional Tina yang merasa masih kehilangan anaknya. Namun, di sisi lain, mungkin saja ada sesuatu yang memang benar-benar belum terungkap tentang kejadian kecelakaan tersebut. Pada titik inilah cerita menurut saya mulai terasa semakin menarik, karena penulis tidak langsung memberikan jawaban yang pasti kepada saya sebagai pembaca, tetapi sebaliknya pembaca justru diajak untuk ikut merasakan keraguan dan juga rasa penasaran yang dialami oleh tokoh utama. Selain itu, bagian ini juga menunjukkan perkembangan karakter Tina. Jika pada awal cerita ia digambarkan sebagai seseorang yang
masih terjebak dalam kesedihan, maka pada bagian ini ia mulai mengambil langkah yang lebih aktif. Tina akhirnya memutuskan untuk mencoba menyelidiki kembali kecelakaan bus yang menimpa anaknya Dani. Lalu ia juga mencari kembali informasi lama tentang kejadian tersebut, termasuk membaca laporan-laporan yang pernah dibuat dan mencoba menemukan kembali berita lama di arsip media. Namun, ketika ia mencoba mengumpulkan informasi tersebut, ia justru menemukan bahwa banyak detail tentang kecelakaan itu yang terasa tidak lengkap. Hal ini membuat Tina semakin yakin bahwa mungkin memang ada sesuatu yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik. Menurut saya, bagian ini menjadi titik awal dari perjalanan Tina untuk mencari kebenaran, di mana misteri yang sebelumnya hanya berupa pesan aneh di papan tulis sekarang berubah dan mulai berkembang menjadi sebuah pencarian yang lebih serius. Sampai pada halaman 100 ini, menurut saya cerita berhasil membangun rasa penasaran yang sangat kuat bagi pembaca, di mana saya sebagai pembaca merasakan bahwa mungkin ada rahasia besar di balik kecelakaan bus yang menewaskan Dani. Kemungkinan bahwa kejadian tersebut tidak sederhana yang selama ini diyakini. Dari sinilah perjalanan Tina untuk menemukan kebenaran sebenarnya baru saja dimulai. Untuk bagian yang paling penting, menurut saya bagian yang paling penting dalam 100 halaman pertama pada novel ini adalah saat Tina menemukan tulisan "Not Dead" di papan tulis kamar Dani. Bagian ini menurut saya sangat kuat secara emosional karena pada saat saya membaca, saya benar-benar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Tina. Bayangkan jika kalian berada di posisi tersebut, kalian kehilangan seseorang yang sangat kalian sayangi. Kalian sudah mencoba menerima kenyataan bahwa orang tersebut sudah tidak ada, namun tiba-tiba muncul sebuah pesan yang mengatakan bahwa orang itu sebenarnya masih hidup. Perasaan bingung, harapan, dan juga ketakutan semuanya bercampur menjadi satu. Menurut saya, inilah momen yang membuat cerita ini mulai terasa sangat menarik. Lalu untuk kesan saya sebagai pembaca novel ini, saya sebagai pembaca merasa bahwa 100 halaman pertama dari novel ini berhasil membangun rasa penasaran yang sangat kuat bagi saya, di mana penulis tidak langsung memberikan jawaban dari cerita, sebaliknya ia membuat pembaca terus bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, karakter Tina juga digambarkan dengan cukup realistis. Ia bukan tokoh yang langsung berani menghadapi semuanya. Ia juga merasakan kebingungan, ketakutan, dan juga keraguan. Hal ini yang membuat cerita menurut saya jauh lebih manusiawi lagi. Lalu, dari halaman 1 sampai 100 ini, novel The Eyes of Darkness berhasil membangun misteri yang sangat kuat, di mana saya sebagai pembaca mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan cerita tentang kematian Dani. Hal ini membuat pembaca ingin terus melanjutkan membaca untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Untuk sesi berikutnya, saya akan melanjutkan cerita dari halaman 101 sampai halaman 393, di mana misteri ini mulai terungkap secara